Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Mukhtar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya, yaitu temanya tentang sejarah peradaban dinasti Mughal di India. Berikut adalah tampilan dari mind map saya. Yang pertama yang akan saya bahas ialah tentang awal mula munculnya kerajaan Mughal. Qutbuddin Aibak ialah pendiri pertama kerajaan Islam di India. Beliau sendiri telah berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka pada tahun 1206 sampai 1211. Lalu setelah itu pada tahun 1290 sampai 1321 pemerintahan Kesultanan Delhi diambil alih oleh raja-raja keturunan Khalid. Kemudian pada tahun 1414 dilanjutkan oleh pada tahun 1321 sampai 1399 pemerintahan Delhi dilanjutkan oleh keturunan Tughlaq. Lalu pada tahun 1414 sampai 1451 dilanjutkan oleh para Sayyid. Lalu setelah itu dinasti raja-raja keturunan Lodi, yaitu pada tahun 1451 sampai 1526. Dan yang terakhir ialah dinasti Mughal. Jadi pada mulanya itu Qutbuddin Aibak itu mendirikan kerajaan Islam di India. Lalu setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India pada tahun 1206, ia mendirikan Kesultanan Delhi di India dan berhasil ia pertahankan sampai 1290. Dinasti keturunan Aibak sendiri sering disebut sebagai dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Balban adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja, dan beliau tidak meninggalkan keturunan. Dan setelah itu baru Kesultanan Delhi dipimpin oleh keturunan Khalid. Lalu setelah keturunan Khalid diteruskan oleh keturunan Tughlaq. Setelah itu diteruskan oleh para Sayyid, dan setelah itu diteruskan oleh keturunan Lodi. Baru setelah keturunan Lodi itu muncullah yang namanya dinasti Mughal. Lalu setelah itu saya akan membahas tentang perkembangan dan kondisi politik kerajaan Mughal. Yang pertama ialah pemerintahan Babur. Kesultanan Mughal adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat perang serta melakukan penetrasi sampai pada tahun 1529. Wilayah kekuasaan Mughal itu sangatlah luas, bahkan mulai dari Turkestan sampai Teluk Benggala. Meskipun sangat luas pada masa tersebut, Sultan Babur itu sendiri belum bisa dikatakan berhasil menguasai seluruh dataran India. Lalu setelah pemerintahan Babur ada pemerintahan Humayun. Pemerintahan Humayun ini itu menggantikan pemerintahan Babur, di mana pada tahun 1530 beliau meninggal dan meninggalkan dua orang putra, yaitu Humayun dan Kamran. Jadi Humayun ini adalah
salah satu anak dari Babur. Lalu di antara kedua anak tersebut, Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan disintegrasi dan ancaman usaha banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling beratnya adalah pada masa itu ancaman yang paling berat dihadapi oleh Humayun ialah ancaman dari Afghanistan. Lalu beliau juga menghadapi gerakan desintegrasi dan Sirhan ini dari Afghanistan itu tadi. Lalu yang ketiga setelah pemerintahan Humayun ada Sultan Akbar. Pada masanya Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit, dan pencapaian yang diraih oleh Sultan Akbar pada masa itu ialah penguatan tentara dan sistem administrasi yang baik. Dan juga pada saat itu Sultan Akbar berhasil menaklukkan kembali dan juga merebut Rajputana, Gujarat, dan Benggala. Lalu setelah itu ada Kesultanan Jahangir. Pada Kesultanan Jahangir ini sendiri dipimpin oleh Salim yang dinobatkan sebagai Raja Mogul dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasagazi. Jahangir sendiri itu kontras dengan bapaknya dalam penegakan pemerintahan Mogul, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri sampai kemudian meninggal pada tahun 1627, menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya ialah bernama Sultan Jahan dan Azaf Khan. Sama-sama berhasil menggantikan putranya, menggantikan ayahnya. Lalu setelah itu pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan. Shah Jahan ini sendiri berhasil menguasai Ahmad Nagar dan Bijapur, dan juga Aurangzeb itu bisa mengalahkan Dara Sikok. Dan juga yang paling dikenang ialah pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan ini, beliau mendirikan Taj Mahal sebagai bentuk rasa cintanya terhadap istrinya yang telah meninggal. Lalu setelah masa pemerintahan Sultan Shah Jahan ada masa pemerintahan Aurangzeb Al-Magnir. Pada masa pemerintahan Aurangzeb ini beliau memantapkan kembali kekuasaan di wilayah Decaan, dan juga beliau berhasil melakukan pendudukan terhadap kerajaan Bijapur, Golconda, dan Tinore, dan Trichinopoly. Lalu setelah sepeninggal Aurangzeb wafat, dinasti Mogul ini sendiri mulai mengalami kelemahan karena para sultan yang memimpin pada saat itu tidak bisa kembali menyatukan kerajaan-kerajaan yang telah memisahkan diri dari Mogul itu sendiri. Lalu setelah itu saya akan membahas tentang kemunduran dan kehancuran dari kerajaan Mogul ini sendiri. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mogul itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ialah faktor internal, yaitu tidak adanya kejelasan lajur sukesi. Maksudnya di sini itu ketidakjelasan sukesi itu menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan, diantaranya para anggota keluarga kerajaan merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja, akibatnya rebutan kekuasaan melalui kekerasan bahkan perang
saudara yang terjadi. Lalu yang kedua ialah lemahnya waris tahta kerajaan. Kebanyakan waris tahta kerajaan terutama setelah Aurangzeb adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinannya. Hal ini terbukti bahwa dari 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal hanya beberapa saja yang mampu bertahan lebih dari 20 tahun, sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Lalu yang ketiga adalah pemaksaan ajaran Syiah. Pemaksaan ajaran Syiah diperlakukan oleh Mu'azzam putra ketua Sultan Al-Masjid Abdul Bukhari. Pemaksaan ini lanjutan Mughal sebelumnya, seperti Shah Jahan yang justru berkeinginan mempersatukan Asia Tengah dan India dalam sebuah kekaisaran Sunni. Lalu faktor eksternalnya yang pertama ialah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Selain akibat dari kebijakan politik dan ekonomi para penguasa Mughal seperti puritanisme dan pungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah dan boros penguasa, kemungkinan juga itu disebabkan oleh hal lain seperti perasaan dendam kesumat sebelumnya berkaitan dengan penaklukan kota Hitoir dan Sultan Akbar. Penaklukan kota Hitoir oleh Sultan Akbar, sehingga masyarakat Hindu dan Sikh itu mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan. Lalu yang kedua ada serangan dari kerajaan luar. Serangan dari kerajaan luar itu seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afgan di daerah Persia. Lalu yang ketiga adalah datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya EAC. Ada dua periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Pertama, ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah saat berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan dari Afgan tahun 1671 Masehi. Lalu yang kedua pada masa Bahadur Shah pada tahun 1876. Akan membahas tentang kondisi pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal. Pada masa tersebut itu sendiri terdapat banyak masjid dan tempat peribadahan, di mana masjid dan tempat peribadahan tersebut itu didirikan sekolah-sekolah tingkat rendah untuk masyarakat sekitar, dan juga masjid-masjid atau tempat peribadahan itu dijadikan sebagai pusat tempat belajar dan pengembangan ilmu. Lalu juga pada masa itu ada didirikannya sebuah universitas, dan juga ada pada masa itu didirikannya sekolah khusus. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang peninggalan dari dinasti Moghul itu sendiri. Yang pertama ada sistem politik ekonomi, yaitu dimana tingkat Kesultanan Moghul India sekarang diakui sebagai negara merdeka. Lalu setelah itu ada pembagian wilayah kerajaan. Karena kerajaan Moghul ini memiliki pemerintahan pusat yang berada di ibu kota, yaitu yang pemerintahan pusatnya berada di ibu kota Delhi, sedangkan wilayah bawahnya itu identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya.
Hal ini itu sendiri sebagai bentuk langsung pengaruh dari sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Lalu ada sumber pendapat yang ketiga, ada sumber pendapatan negara. Meninggal. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan, dan ini ialah salah satu peninggalan sistem ekonomi dan politik yang ditinggalkan oleh kerajaan Mogul kepada negara India. Lalu setelah itu adanya perubahan sosial, yaitu pada masa Kesultanan Mogul, sistem kasta yang membedakan antara masyarakat itu sendiri telah dihapus, karena dalam ajaran Islam sistem kasta itu tidak sangatlah dilarang dan tidak diperbolehkan, karena di mata Tuhan semua orang itu sama. Lalu adanya kesetaraan gender. Pada masa dinasti Mogul, para wanita mulai dipandang sama dan boleh untuk bekerja dan juga menuntut ilmu. Dan juga ada peninggalan dari bidang seni dan arsitektur seperti berbagai karya sastra. Contohnya itu pada masa Raja Akbar, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar itu ditulis oleh filsuf Abu Fazl dengan judul Aini Akbari dan Akbarnama. Dua kitab tersebut itu bahkan ditulis dalam bahasa Persia dan kini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu dari segi arsitektur ada peninggalan dari dinasti Mogul, yaitu Taj Mahal tadi. Lalu ada di bidang aliran keagamaan, banyak pemimpin dan masyarakat yang mulai memeluk ajaran agama Islam yang dulunya itu lebih banyak memeluk ajaran agama Hindu dan mulai berbondong-bondong pindah memeluk ajaran agama Islam. Sekian presentasi mind mapping dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.